GoFood di bawah. Nanti kalau aku offin, aku jadi nggak mood lagi live. Terus kalau aku bawa, sinyalnya keputus. Udah makan belum? Itu kan baru ambil GoFood. Hai Kak Hasudungan. Namanya Hasudungan. Aku pacaran dengan artis tapi nggak mau tinggalin sosmed. Waktu terbuang hanya sosmed, jadi berantem terus. Wow. Karena gini, kita kan kalau emang dia jadi artisnya kapan tuh? Sebelum sama kamu. Kita harus mengerti, makanya itu kita harus ada toleransi. Kita harus ngerti kerjaannya apa. Kita juga nggak bisa loh. Nih, aku pengen nggak suka misalkan ya. Kayak tadi kan kakak kan pernah tanya kan, gimana kalau misalnya punya pasangan cukupin segalanya tapi nggak boleh sosmedan, ya kan? Nurut atau enggak, ibaratnya gitu. Nah, makanya aku bilang harus dikompromiin. Apa yang bisa aku tinggalin dari sosmed, apa yang harus tetap aku jalanin dari sosmed. Karena kita hidup itu emang kita makhluk sosial, jadi kita butuh sosialisasi, ya kan? Dan sosmed itu perlu. Ya ibaratnya kalau nggak boleh sosmedan, nggak boleh WhatsAppan dong. WhatsApp itu sosmed loh, ya kan? Nggak boleh WhatsAppan. Sekarang tuh orang udah punya rumah tangga itu kan pasti punya WhatsApp grup keluarga dong. Masa nggak boleh gitu loh, ya kan? Terus misalkan kayak, oh gue main Instagram, mau main Instagram tapi cuma sekedar yang lihat all shop apa segala macem berita. Karena sekarang tuh kan zamannya semua itu nggak harus lewat TV, ya kan? Terus misalkan kayak, gue boleh dong punya YouTube, ya cuman buat nonton apa, hiburan gitu loh. Selagi itu nggak negatif, ya kenapa sih gitu loh. Dan kalau misalnya kayak kita tadi kan kakak bilang, tapi lu dicukupin nih semuanya. Kita nggak boleh bikin orang tuh jadi kayak useless, jadi kayak nggak berguna. Even kita bisa kasih dia duit banyak, tapi kita harus tetap memanusiakan dia. Dia lahir dengan segala bakat dan berkat dari Tuhan, ya kan? Tuhan sudah karuniakan dia, misalkan kayak tangan yang sehat, otak yang pintar gitu kan. Kalau tidak dimanfaatkan, ya kan, dibiarkan saja. Nggak boleh apa-apa, kamu diem aja, yang penting aku kasih duit. Nggak boleh kayak gitu. Itu kayak kurang manusiawi sih menurut aku ya. Walaupun memang uang itu sangat-sangat membahagiakan, tapi itu kita harus tetap ingat, kita tuh jangan sampai tidak memanusiakan pasangan kita gitu loh. Jangan karena kita merasa mampu memberikan apa yang dia butuhkan, terus kita menghilangkan fungsi yang Tuhan kasih, karunia yang Tuhan kasih. Fungsinya apa? Yang biasa dia pakai untuk cari uang. Terus apa ya? Kedepannya takutnya ya kita sendiri merasa kayak menganggap pasangan kita, lu useless banget, lu nggak guna. Kayak gitu. Kalau menurut aku ya, tapi nggak tahu sih kalau yang lain pendapatnya gimana. Sudah di Jakarta kan? Udah ada di BSD. Halo Zela, udah back to laptop ya? Iya. Sudah di BSD, maksudnya TikTok kan, Facebook, IG, kalau WA oke. Nah makanya tadi ya aku jelasin kan, kalau misalnya sampai nggak boleh punya sosmed kan, nggak boleh WhatsAppan dong gue. TikTok kan, Facebook aku nggak pakai sih. Kalau sama-sama sosmed marah pula dia. Intinya gini sih menurutku, kalau misalnya cari pasangan itu sesuai apa yang kita butuhkan aja. Kalau misalnya itu ngeganggu, ya udah, berarti belum ketemu orang yang tepat.
Pendapat aku sih kamu cantik, tapi pasangan kita bukan barang atau pasangan. Iya, jadi kita harus tetap memanusiakan dia lah, jangan terlalu ngekang juga. Gini loh, kita sama pasangan itu, kita tuh cuman, dia tuh sepenuhnya ya punya dia, paham gak sih? Badannya, hatinya, apa segala macam tuh sepenuhnya tuh punya dia dan Tuhan. Kita ini siapa? Kita ini hanya seseorang yang menjalin hubungan sama dia dengan rasa. Nah, dengan rasa. Dari awal kita ketemu, kita udah tahu rasanya gimana sayang sama dia. Jadi gak perlulah menuntut hal yang berlebihan biar rasa ini tuh makin apa ya, makin dalam, makin besar atau apa. Dinikmatin aja apa yang dari awal kita udah dapet, syukurin. Salam kenal dari Siantar Kak. Lah bawahnya kenapa ketawa? Sehat antum? Cari pasangan sesuai kebutuhan. Cari pasangan apa belanja bulanan bu? Ih ngaco. Oh iya dong. Cari pasangan sesuai kebutuhan. Butuhnya yang ganteng, ya udah cari yang ganteng. Jangan sok-sokan butuhnya yang ganteng tapi yang jelek juga diembat-embat aja. Terus nanti kalau misalnya masih selirik-lirikannya sama yang ganteng gimana? Ayo. Cari pasangan, nggak apa-apa deh, miskin juga, tapi lu masih hobi belanja. Ujung-ujungnya kegatelan, terus ada yang deketin yang bisa ngasih duit buat belanja apa segala macam, ujung-ujungnya nyeleweng. Jadi nggak usah munafik, cari yang sesuai kebutuhan. Kasar yang ngomong nih ya, maaf ya. Gue tuh suka banget sama apa ya, cewek yang wow badannya montok tapi sok-sokan. Ayo aja deh, ya udah nggak apa-apa nikah sama yang kurus. Kapan itu selingkuh sama yang montok. Jadi jangan sampai karena keterpaksaanmu, ya kan, itu ujung-ujungnya nyakitin pasangan kamu di waktu kedepannya nanti. Ini menurut aku, kalau nggak suka nggak apa-apa. Pendapat orang beda-beda. Nikmatin dulu kerupuk. Hai anak Tuhan, hai Lala. Thank you Katibe. Ih, kasih durian gak tuh? Duda keren. Thank you Kak Purba. Aduh. Ini kepetot. Tuh rambutnya diapain sih? Dicopot extensionnya kakak. Kok tahu sih maksudnya? Aduh, aku ya pernah ya kenal sama Duda, tapi nggak apa ya, nggak cocok. Kenapa ya? Maksudku gini loh, mungkin lagi nggak tepat aja kali ya. Waktu itu aku kenal Duda tuh yang memang sudah pemikirannya ya gue mau nikah lagi gitu ya kan, gue mau nikah. Bagi PSP nanya kakak, PSP apaan? Nanti saling melengkapi. Iya, bener. Ya kan cari kebutuhan itu kan biar melengkapi apa yang kita butuhkan kan, bener nggak sih? Memakan, memasak, sayurnya nggak ada kan, cari. Ya, kita beli biar lengkap kan, apa yang dibutuhin nih buat bikin sayur ini nih. Ucapan dari saya dicuekin, Kak maaf Kak kalau typingan nggak kebaca itu, jangan marah. Mau jodoh pengusaha nggak sis?
Apa aja sih aku mah, yang penting akunya serak. PSP, PlayStation, pancaran sinar Petroma. Iya atur. Selamat ya Zera, sudah terima Tuhan Yesus, terima kasih. Zara mau aktif live lagi deh gitu, yang malam nyanyi-nyanyi. Tapi belum prepare, masih banyak kerjaan. Padahal pengen banget. Thank you Kak Tibe. Malam Kak, malam Antonio. Antonis. Itu buka rambut pakai tang ya? Iya dong. Mau pakai apa? Kan dia pakai ringnya ini. Apa kayak besi gitu. Kerja di mana gitu Kak? Kerja di TikTok. Emang kamu kalau extension buka rambutnya pakai apa? Tumi kan namanya? Kalau nyanyi rohani, iya dong nyanyi rohani. Kalian ada yang main Bigo juga nggak? Aku live streaming di Bigo juga guys. Makan gizi lah. Nanti ya Kak. Tunggu selesai copotin ini biar enak. Apa cukup gaji di TikTok deh? Cukup dong. Kalau banyak yang aware. Ya aku kan nggak kerja cuma di TikTok ya. Aku kerja di Bigo. Aku jualan kopi, aku jualan pil, aku jualan pot ayam, aku jualan baju, gitu. Terus aku juga endorse, gitu loh. Tolong putar lagu Goodness of God. Bigo enggak sih Kak, TikTok aja baru download aku. Waduh. Beneran ya, aku nggak pernah extension rambut soalnya. Pantes nggak tahu, emang pakai tang. Karena ringnya ini nih kayak besi gitu nih, keras. Jadi copotnya harus gitu. Gaji TikTok berapa per bulan? Kalau aku sih dari live streamingnya sih nggak begitu besar ya, kayak bangsa 3-4 juta, karena aku juga jarang kan live-nya. Terus cara nyawer gimana? Top up, di bawah itu ada simbol kado. Nah kakak ikutin, itu kan ada isi ulang atau top up, ikutin aja. Itu bisa pakai pulsa, bisa pakai OVO deh kalau nggak salah. Terus bisa pakai GoPay gitu, seingat aku. Nah jadi dari situ income-nya. Terus dari Bigo bisa kayak 5-6 juta. Aku juga ada manajemen di Bigo. Jadi aku punya anak-anak streaming, jadi aku dapat komisi. Rindi lagunya kok sama yang gue sering denger ya. Gimana lu gak sering denger, say? Kerjaan lu mana nih, kok nggak ada lagunya? Ada kok Kak, volume HP-nya gedein. Now this is the last time. Nih, lagu enak. Shalom, selamat malam Kak Dedi. Tau gak sih, aku tuh extension udah dari SMP tau, hobi banget. Musim akan selalu berganti. Emang dulu cita-citanya apa? Ya aku cita-citanya aku mau punya usaha. Makanya dulu aku jadi bos lah intinya.
kerjaan di TikTok itu harus bikin live nih kayak gitu kan di sawer tuh. Nah itu masuk ke pemasukanku, tapi susah juga. Kayak misalkan dapat hari ini aku dapat 3.000 apa? Dapat 3.000 diamond misalkan. Itu tuh cuman kalau dirupiahin misalnya ya, cuman kayak 200.000 gitu-gitu. Tapi konten juga dibayar. Kontennya tuh dibayarnya dengan apa? Dengan online shop. Kayak misalkan aku kan konten Scarlett tuh videonya buat branding kan. Nah itu dibayar per videonya berapa gitu. Jadi 1 bulan kira-kira kalau digabung 10 juta ya kurang lebih segitu. Bapak sentuh hatiku. Nanti ya. Suka lagu ini Mbak. Udah dengerin yang versi Zilla belum? Menjagaku, dia mengenyangkanku. Mana lagu barunya? Nanti ya Kak, sabar. Kan rekaman kan bayar. Belum ada dananya. Oh, endorse kalau TikTok berarti ya. Iya, Kak aku mau endorse kakak dong bikinin video TikTok misalkan gitu. Oke, berapa red cardnya aku kasih. 1 video TikTok post permanen ya Kak gitu loh. Enggak, bukan AdSense. AdSense itu bahasa YouTube sih ya. Kita dibayar langsung sama ininya, bukan dari pihak TikToknya. Tapi ada juga yang emang udah influencer yang udah followersnya berapa gitu, emang ada yang dibayar dari TikToknya. Tuhan selalu mana. Harus ada dana yang dikunci, iya harus dong. Hello, nice to meet you from Israel. Hai Kak Windy. Wow, Israel. Udah punya pacar belum? Kakak cantik banget, makasih. Nah gitu dong, lagu diputar-putar. Ih, typingnya berapa kali sih? Ampun gue, jangan nge-spam lah. Akun satunya kemana? Akun satunya tinggal ini, akun Zella. Akun yang dulu banget kan kena banned udah lama. Sudah berapa bulan ya? 3 bulan kalau gak salah. Zella streamingnya kapan? Ini kan lagi streaming, say. Emosi deh. Pantesan zaman PPKM banyak yang main TikTok. Iya biar nggak stres. Kalau Bigo ada fitur bikin videonya, ada, tapi tidak dijadikan sarana untuk promosi ya, karena memang ibaratnya gini, kalau Bigo tuh memang user Bigo aja gitu loh yang pakai. Tapi kalau di TikTok itu kalian tuh bisa ke up tuh di Instagram tuh ya, di YouTube gitu. Jadi TikTok itu memang benar-benar platform bisa kita pakai untuk mempromosikan platform lainnya. Hai Bambi, apa kabar? Aduh sakit. Apa tadi request lagu Bapak sentuh hatiku? Sentuh hatiku. Azala udah punya pacar belum? Belum. Calon istri idaman di hari tua bersama-sama bikin musibah keluarga. Luar biasa. Kalau di Bennett gitu bisa balik lagi Kak. Itu udah permanen sih Bennettnya kemarin itu. Tapi ya nggak apa-apa. Cara Tuhan untuk membersihkan aku dari kelakuan buruk aku kali ya. Karena akun sebelumnya itu emang apa ya, suka nyindir, terus barbar lah pokoknya. Umur berapa? 27. Nggak tahu lagunya Liodra. Zella udah jadi dibaptis, jadi tapi belum. Giginya yang depan nggak asli ya.
Jadi gigi aku tuh emang begini ya. Cuman karena waktu itu kecelakaan terus kayak keroak di sini, ngerti keroak nggak? Keroak di sini nih krek gitu. Akhirnya aku veneer bagian 2 ini aja, disamain. Halo Kak Heni. Semuanya nyanyi sama-sama. Bapak keroak retak. Bukan retak ya, kalau retak tuh cuma sekadar retak. Ini tuh sampai yang tahu kan ibaratnya logo Apple, logo Apple, tahu kan? Apple tapi nggak utuh. Nah sama kemarin tuh gigiku kayak ini gigiku tapi nggak utuh gitu loh. Ada bagian yang hilang. Nah iya patah. Kalau retak kan bisa jadi masih nempel di sini kan, nggak sampai hilang bagiannya. Sempet pemain bola favorit. Aduh aku nggak ngerti bola Kak. Gigi dibahas tahu. Alung nggak ikut Zel, enggak, Alung di ini Batam. Tapi nanti hari Jumat Alung ke Jakarta. Apa kabar? Puji Tuhan baik. Thank you Kak Antoni. Melimpah berkatnya ya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik ya. Akun baru, mood baru, berkat baru. Iya. Tahu nggak sih? Jadi dulu ya. Terakhir kali aku bikin konten di akun aku yang kena banned permanen itu. Jadi kan rame lah ya. Ibaratnya itu followersnya udah rame, udah 153 ribuan. Tapi itu ngumpulnya setahun. Lihat yang sekarang akun Zela. Tuhan baik banget kan ngeganti apa yang kita anggap itu hilang. Dan baik banget ngeganti rezekinya tuh lebih gitu loh. Oh ini yang bocor. Wah. Nggak tahu Kak lagunya, kalau tahu pasti saya sebut. Jadi terakhir kali tuh Zela bikin konten tuh ada cowok yang komen ya di salah satu video aku, komennya gini, dia kesel karena nggak aku ladenin gitu. Kata dia kayak gini, DM balas kali, sombong banget, udah janda juga udah bekas. Wah di situ aku sakit hati kan. Kayak anjir nih orang. Terus aku balas jahat ke dia. Aku bilang aku save foto dia, aku pasang jadi background. Tau kan efek yang foto jadi background? Jadi background terus aku bilang, hah? Muka lo aja gini gitu loh. Jahat kan aku. Tapi dulu aku nggak ngerasa jahat karena aku ngerasanya kayak dia duluan gitu. Dulu tuh kayak gitu. Ayo duluan ngatain gua, ya gua katain balik gitu loh. Lu nyenggol ya gua senggol lagi gitu loh. Nah tuh aku bikin kayak gitu dan itu rame banget itu, sampai yang ngatain aku itu dia privasiin akun terus ganti janganlah balas kejahatan. Iya makanya kan ini aku lagi cerita dulu. Nah terus
Ini bisa dikatakan kesaksian nih ya. Aku ceritain ya. Ini soalnya ini kayaknya belum pernah aku ceritain deh di live aku sebelumnya. Jadi waktu itu bikin lah kayak gitu. Terus karena biasa lah ya, orang tuh kan kalau misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam kak. Orang tuh kan kalau misalnya kayak lagi kesel sama orang terus banyak yang dukung, kan isi komennya itu pada yang gila lu ya bang, ini ngaca dong bang, muka lu kayak mana. Jadi dia tuh kayak dihujat sama banyak orang kan, dihujat sama banyak orang gitu loh di kolom komentar di video yang aku bales dia. Terus kakaknya janda kayak iya, aku lagi cerita nih ya guys, terlupa. Nah terus itu dia, aku lihat kan, tutup akun dia, bukan tutup akun, privasin akun, dia unfollow aku, terus dia ganti foto, udah berarti kena serang kan dia. Nah terus aku yang kayak mampus lo, rasain makanya jangan ngata-ngatain gue, berarti gitu loh, jahat kan. Aku waktu itu ini lagi cerita dulu ya guys, dengerin dulu ceritanya. Terus aku pagi aku masih agak begadangan tuh. Nah adalah yang komen gini, nasehatin aku, kak kalau misalnya kakak ngatain dia juga, apa bedanya kakak sama dia? Terus aku balas gini, gue nggak bakal kayak gini kalau nggak dia duluan kayak gitu. Itu aku sebelum kenal Tuhan Yesus. Udah kenal Tuhan Yesus, tapi belum menerima ajaran kasih dari Tuhan Yesus. Jadi yang hina kakak. Nah, jadi aku di situ tuh kayak yang masih rasa ya apaan, orang dia duluan, wajar aja gue begini. Terus aku tidur kan, bangun tidur tuh aku nyari HP, buka TikTok, akun gue ke-banned permanen. Apa nih, panik ya dulu ya, jangan buat kejahatan. Ya kan ini aku lagi cerita zaman dulu ya guys, biar gak salah paham nih. Makanya aku bilang Tuhan Yesus tuh luar biasa ngebentuk aku sampai bisa seperti ini. Lihat aku kalau misalnya ada yang ngehujat, nyaris aku nggak pernah balas gitu. Kalaupun emang aku balas tuh kayak aku up video buat lucu-lucuan gitu loh. Kayak yang kemarin kan, minta jodoh ini ke dukun aja. Terus aku balasnya pakai lagu Alam Yang Ada Mbah Dukun gitu loh. Jadi buat lucu-lucuan aja, nggak yang menghina gimana. Terus nah aku kaget kan, akun aku ke-banned permanen. Jadi aku kayak yang sempet panik dulu aku kayak yang damn, gue cari duit gimana, followers gue habis ya kan. Terus gue gimana, nggak ada yang endorse lagi dong, gitu loh, nggak eksis dong gue, nggak ini dong ya kan. Up Q&A yang tadi yang di IG dong, itu kan bakal buat di YouTube kak. Excited dong sama momen Natal. Nah jadi dari situ aku panik tuh ya. Aku tuh bangun waktu itu sekitar jam 7, setengah 8 gitu aku bangun. Terus aku kayak yang akun aku hilang, itu agak sedih gitu, tapi nggak nangis, cuman yang pasti kena banned gitu kan. Terus aku inget kan tadi malam aku baru bikin salah gitu loh, ibaratnya ngehina orang ya kayak gitu kan, aku ngehina kan sama aja kan. Tapi aku ngerasa kayak yang ya gue kayak gini gara-gara lo gitu loh, ngerti gak? Jadi aku inget, ya ampun, aduh salah banget gue gitu kan sama itu orang. Aku cari akunnya kan, aku minta maaf itu kalau nggak salah berapa hari kemudian gitu. Jadi pas pagi aku panik, sedih gitu kan, karena kayak gue cari duitnya gimana ya, akun gue hilang, sedangkan gue lagi ke-up banget di TikTok nih gitu ya kan waktu itu. Nah
Jadi terus aku sadar kan salah aku di mana. Jadi terus aku sadar kan salah aku di mana, karena apa? Aku ngomong gitu kayak ke Tuhan, ya ampun Tuhan, maafin aku kalau misalnya memang ini semua tuh gara-gara jahatnya aku, gara-gara kesalahan aku minta maaf gitu kan. Aku nggak mau lagi jadi orang yang jahat gitu loh, aku nggak mau lagi balas kejahatan orang kayak gitu gitu loh. Jadi itulah dia, makanya aku sering banget aku bilang akui, terus terang. Jadi kita harus ngaku dulu kita salah itu apa, terus terang. Nah ibaratnya kalau kita ngaku salah itu kan kita lagi menceritakan kerendahan hati kita ke Tuhan kan. Nah begitu kita cerita, kita ngaku iya Tuhan gue salah deh, ibaratnya kayak gitu. Nah di situ tuh Tuhan mulai ngerancang hidup kita tuh lebih baik lagi. Jadi waktu itu fasenya cepet banget. Aku jam 7:30 aku masih yang kaget kan, aduh akun gue hilang. Tapi pelan-pelan sampai jam 10 pagi itu aku mikir, oh gue nggak boleh khawatir soal rezeki gue dari mana. Yang gue anggap tadi gue bilang aduh rezeki gue ketutup ya, hilang deh ya, nggak dapat endorse deh ya, susah nih nggak punya duit deh, ibaratnya kayak gitu ya dulu tuh. Itu aku sangkal semua, nggak boleh gitu loh. Jadi dalam hati tuh aku gituin, gue nggak boleh khawatir gue nggak punya duit, gue nggak boleh khawatir gue kesulitan nggak bisa makan ini itu apa segala macam. Gue nggak boleh khawatir karena gue kan udah percaya Tuhan gitu loh. Tuhan tuh pasti bakal kasih apa yang gue butuhin, apapun itu, walau mungkin nggak pernah kesebut dari lidah kita gitu. Dan bener, 1 minggu kan aku kan langsung bikin akun lagi ya. Terus aku kabarin teman-teman yang di Instagram, ya udah Zela bikin akun lagi gitu kan, bikin akun lagi. Oke, aku bikin follow ya guys gitu kan. Terus belum bisa live kan kalau belum 1000 followers. Akhirnya ngonten terus konsisten, seminggu followers aku 10.000 waktu itu. Seminggu, coba dong, cepet banget. Kalau nggak salah aku 2 apa 3 hari gitu tuh udah 2.000 followers dan aku bisa live kan. Jadi aku live lagi. Ya ampun udah lama nggak live. Aku tuh live tuh cuman kayak libur 2 hari gitu loh. Itu tuh siapa lagi coba yang bantu Zela bisa kayak ke up sampai kayak gini kan? Ya Tuhan. Makanya aku tuh selalu bilang ke teman-teman tuh, Tuhan tuh keren banget sumpah. Kayak apa ya, dan Zela suka sharing kan. Kalau mungkin kalian nonton di YouTube aku di Q&A yang part kedua, terkadang apa yang kita anggap hilang itu tuh cara Tuhan untuk menyelamatkan hidup kita. Nah kenapa aku bilang kayak gitu? Kalau mungkin saat itu akun aku nggak hilang, aku nggak sadar kan atas kesalahan aku. Kalau aku ini udah jahat nih sama orang, kalau orang bilang tuh zolim sama orang gitu. Aku nggak sadar itu, aku tetap merasa kayak yang gue ini baik, gue tuh nggak salah gitu. Padahal sebenarnya nggak, kita salah. Nah kalau akun itu nggak hilang, ya aku bakal sombong gitu loh, ya kan? Aku bukan menjadi Zela yang rendah hati. Aku merasa kayak banggain diri sendiri, yang bangganya tuh bukan bangganya bangga sombong gitu loh, paham gak sih? Terus aku juga sering bilang kan, mungkin apa yang hilang dari diri kita, hidup kita, itu cara Tuhan menyelamatkan hidup kita. Nah Tuhan tuh nggak mau aku tuh terus-terusan jadi orang yang gak baik, yang sombong itu, ya kan? Yang suka menghina orang itu. Jadi Tuhan kasih tamparan dengan hilang akun. Dan ternyata aku ditampar sekali itu, aku sadar, ya udah. Tuhan sejak saat itu Tuhan tuh benar-benar ngerangkul aku, yuk. Kamu mau jadi orang baik kan? Kamu mau jadi orang yang disenangi orang kan? Dengan kebaikanmu kan? Ya udah. Ikutin kataku. Begitu kata Tuhan. Menurut aku pernah banget ngerasa kayak gitu, yang oh ya, aku harus ikut. Gak usah khawatir. Jadi udah ngalir aja. Makanya aku nggak bosan-bosan aku bilang, Zela mudah-mudahan jadi ini ya, Zela jadi ini ya.
aku selalu jawabnya apapun kata Tuhan. Aku bilang gitu. Ini termasuk kesaksian gak sih guys? Salut sama Princess Hidup Zara. Hello Kerenzel. Yang keren tuh Tuhan kak. Aku kalau misalkan mungkin nggak mengalami banyak apa ya, lika-liku kali ya, itu mungkin nggak bisa jadi sekarang. Apanya aku bilang, aku nggak akan bisa jadi aku yang sekarang kalau aku tidak pernah mengalami itu. Jadi itulah kenapa aku bilang walaupun ada kehilangan, sakit, kecewa, air mata segala macam, sekarang tuh aku lebih bisa mensyukuri itu semua. Karena ya itu tuh apa yang terjadi, perjalanan apapun yang terjadi dalam hidup kita itu sudah rencana Tuhan. Tapi bukan berarti yang apa yang perjalanan itu buruk atau nggak baik kita ngerasainnya, bukan berarti itu berarti Tuhan jahat. Oh berarti Tuhan kasih rencana jahat dong buat gue. Masa bisa-bisanya gue jadi janda? Apaan? Masa Tuhan ngerencanain kayak gitu? Enggak kayak gitu. Memang sudah fasenya, sudah digariskan. Nah mungkin kalau misalnya aku nggak jadi janda, aku nggak mengalami kesedihan, happy aja, tapi nggak ngalamin juga koreksi diri. Pokoknya apapun tragedi serem banget ya, kejadian yang aku rasain itu, aku ngerasa kayak itu semua biar aku tuh lebih bisa ngebaca diri aku, terus lebih bisa menjadi orang yang kayak apa ya, ya itu dia nggak jahat lah segala. Beneran deh guys, dulu Zella tuh jahat. Kalau kalian nonton di YouTube aku ya, kan aku udah bilang kan, oh itu YouTube yang Q&A part 1, dia bilang gini, dulu kalau misalnya ada orang senggol, ya senggol balik dong. Aku bukan mental tempe guys, makanya. Tapi kalau sekarang aku bilang gini, kalau sekarang ya, kakak Jalur jadi ibu pendeta. Kalau sekarang aku bilang kayak gini, bukan berarti ketika kita nggak mau balas kejahatan orang, bukan berarti kita nggak bisa balas, bukan berarti kita nggak punya daya untuk membalas. Pernah aku bilang itu di Q&A aku di YouTube ya, bukan berarti aku nggak bisa balas. Kita punya daya karena kita sama-sama manusia, power kita tuh sama lah, cuman bisa kita pergunakan atau enggak gitu aja. Nah sama mau atau enggak ya kan. Jadi kalau misalnya ada orang jahatin sama gue, ngata-ngatain gue nih, ibaratnya banyak banget kan, gara-gara aku kan punya problem arisan online tuh, dikatain orang jahat, makanya kalau miskin jangan belagu. Bukan berarti gue nggak bisa ngatain balik ya, maafnya ngomong, ibaratnya tuh yang ngatain aku tuh cewek, sorry tanda kutip, bisa aja kan mulut aku nih ngomong, alah lo duit dapat hasil dari gitu aja, belagu lo gini, sakit balik kan dia, ya gak sih? Tapi ya udah, kalau kamu maunya Tuhan aja yang bales sakit hati kamu diem aja, Tuhan tahu kok sakit hati kamu, nggak perlu kita yang balas gitu loh. Jadi kalau kita yang balas, jatuhnya kita sama aja kayak dia, kita bakal terima balasan itu lagi dari orang lain. Kalau menurut aku kayak gitu. Jadi kalau sekarang tuh bukan kita nggak punya daya untuk membalas, tapi aku ingat Tuhan nggak ngajarin itu. Kalau misalnya kita lakuin itu, Tuhan nggak bakalan jaga kita terus. Sabar aja mbak, biasa kejahatan aku lagi. Iya, jangan pernah berubah Zel, tetaplah jadi jalan sekarang. Iya dong, aku tuh udah benar-benar yang kayak di titik nyaman, ngerti gak sih? Terus ya, yang kerennya lagi ya, aku tuh sering banget kayak ngobrol sendiri kan, sendiri. Aku kan tinggal di sini sendiri. Kayak Tuhan, aku kemarin dekat sama cowok gitu, terus aku curhat. Oh bilangnya kayak gini, Tuhan dia tuh baik nggak sih? Tuhan tahu dong siapa yang lagi deket sama aku gitu kan. Tuhan tahu dong aku tuh sayang sama siapa gitu loh.
kasih aku petunjuk dong Tuhan, dia tuh baik nggak gitu loh. Kemarin udah sih dikasih petunjuk. Ini ada apa ya, peringatan juga buat kalian sih. Nah, aku cerita dulu. Jadi kayak kemarin tuh sebenarnya dikasih petunjuk ya sih, tapi kenapa ya kok gue masih sayang aja gitu loh. Padahal udah tahu tuh orang ada cewek lagi segala macem, terus kayak datang pas butuhnya aja. Tapi kenapa sih aku masih kayak gini Tuhan gitu loh. Apa ini semua tuh karena sebenarnya dia tuh jodoh aku, cuman mungkin emang cobaannya buat aku tuh merubah dia atau gimana, aku bilang gitu kan. Aku sering ngomongnya kayak gini, beneran kayak gini ngomong gitu, jangan-jangan dia jodoh aku ya Tuhan, kayak gitu sambil aku ngelirik ke salib. Jangan-jangan dia jodoh aku ya Tuhan. Tuhan lagi nguji aku kan, sabar atau enggak, bisa terima atau enggak segala keburukannya gitu. Tapi dia bener nggak nih jodoh aku, gitu-gitu. Suka senyum-senyum sendiri tuh gak sih kalau misalnya ada orang lihat kali ya, lu kayak ngapa lu ngomong sendiri. Kayak orang gila ya kan. Terus aku bilang, tapi Tuhan kalau misalnya memang bukan jodoh, please banget sekali lagi kasih petunjuk dan ilangin perasaan aku nih, tapi tanpa rasa sakit hati, karena aku nggak mau membenci orang itu. Karena biar gimana pun dia pernah jadi orang yang aku terimanya baik dalam hidup aku, memberikan pemahaman yang baik ke aku gitu. Jadi semua orang tuh sakit-sakit hatinya kita sama orang itu, kita harus ingat bahwa dia tuh tetap punya sisi baik yang kita nggak boleh lupa gitu. Jangan nangis, nggak Zela nggak nangis. Lucunya Zela. Iya, aku tuh doanya kayak gitu, aku bilang Tuhan. Terus kalau misalnya emang dia nggak jodoh, kenapa masih sayang? Aku gitu ngomongnya. Jangan-jangan jodoh ya gitu. Tuhan tuh lagi nguji aku ya gitu, ngasih PR aku ya. Aku nih bisa terima nggak kekurangan dia ya kan? Ayo, aku suka kayak gitu. Terus tapi kalau misalnya emang gak jodoh, ya udahlah Tuhan, ilangin perasaan aku ini tanpa ada rasa sakit hati gitu. Karena aku udah capek nangis, aku nggak mau sedih, ngerti gak sih? Ya gitu, kayak gemes banget, ngerti gak sih? Tolong lah Tuhan. Terus nggak ngerti ya, tahu kan? Terus aku bilang lagi kayak gini, tapi kalau misalnya bukan dia jodoh aku, terus siapa? Aku gitu lagi. Terus siapa Tuhan? Masih lama ya? Ya udah deh, nggak apa-apa. Tapi Tuhan tahu kan kriteria aku seperti apa. Aku gituin. Terus juga kayak gitu, sumpah. Kalian kayak gitu gak sih? Aku tuh sering kayak gitu. Tapi teman tahu kan, aku tuh suka cowok yang gimana gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih. Kalau misalnya kriteria aku tuh ada salah-salah, ya Tuhan benerin aja gitu. Kasihnya yang pas gitu. Karena aku nggak mau lagi Tuhan kalau misalnya aku kecewa. Terus kadang aku ngomong kayak gini, Tuhan cemburu ya kataku kan. Nggak kepengen aku sayang sama yang lain dulu ya, gitu-gituin kan. Ya udah. Apa-apa deh, aku tungguin deh jodohnya, aku bilang kayak gitu. Sekarang aku cuman mau fokus untuk bener-bener aku terima Tuhan dalam hidup aku gitu. Udah, terus suka curhatin. Aku tuh kalau misalnya ngomong sama Tuhan tuh lama banget, bisa berjam-jam, sampai benar-benar yang udah lumayan ngantuk. Oke, gue closing dulu, penutupan ya kan doanya. Terus closingnya itu aku selalu baca doa Bapa Kami kan. Kadang aku ingat, kadang aku lupa, aku ngintip baca teks saya. So sweet banget cerita Gaza, so sweet. Kapan Kak baptisnya, tungguin ya. Baptis live ya. Aku sih kemarin ada nanya ya, tapi belum tahu nih soal dibolehin nggak live. Aku bilang aku mau bawa aku kalau live boleh nggak sih gitu.
pas waktu dibaptis. Aku mau lihat kakak kalau dibaptis. Iya. Aku mau lihat kakak kalau dibaptis. Iya, banyak banget ini yang mau lihat. Oh iya, kalian tau gak sih? Jadi ini tuh satu hal yang ajaib. Aduh, ini bukan satu, banyak banget hal ajaib yang aku berdoa buka mata juga nggak apa-apa kok Zel, nggak ada. Iya, nggak tutup mata. Aku tuh malah kayak ngobrol kayak gini aja ya, fokusnya misalkan aku merasanya Tuhan ada di situ, ada di situ gitu. Ya kan Tuhan, aku sambil tiduran di sofa beneran deh ceritanya. Ajaib apa? Ajaibnya gini. Jadi ini soal baptis ya. Ini soal baptis ya. Aku kan gabung di IC ya, IC Indonesia. Aduh nggak fokus, say. Jadi aku kan gabung Bible Study sama baptisan tuh di ICI, Impact Community Indonesia. Itu yayasan di bawah naungannya Bu Heni Kristianus. Jadi saat itu aku Bible Study tema kedua tentang penyembuhan batin, penyembuhan atau pemulihan gitu, aku agak lupa. Tapi itu benar-benar aku simak dari awal sampai akhir. Dan yang memberikan apa tuh ya bilangnya, material ya, itu Ci Vivi. Dia WL gitu sih kayaknya. Aku nggak begitu tahu, tapi aku lumayan deket. Dia tuh dekat dalam arti yang memang kita komunikasi itu baik gitu loh. Terus Ci Vivi ini, aku cerita ke Ci Vivi. Jadi aku beranikan diri setelah Bible Study itu, aku DM Ci Vivi. Aku bilang, Shalom Ci, aku tadi ikutan Bible Study di ini waktu Cici ini. Aku seneng banget, aku merasa terberkati. Aku punya pengalaman begini gitu. Dan Ci, maaf sebelumnya aku seorang Muslim, tapi memang aku sudah mulai sudah yakin untuk convert ke Kristen gitu, karena memang aku percaya Tuhan Yesus dan aku mengalami begini gitu kan. Awalnya aku sampai cerita, awalnya aku tuh tersentuh banget dengar lagu rohani yang begini. Di ujung lagu itu, kalian pasti kalau nonton YouTube aku tahu deh soal lagu rohani itu kan. Di ujung lagu itu tuh ada khotbah gitu dari pendetanya, kalau nggak salah pendeta Ruben Adi. Beliau bilang memang sulit tapi tidak mustahil. Jadi pergumulan kita mungkin berbeda dan sulit, tapi tidak mustahil gitu loh kalau kita percaya Tuhan gitu loh. Dan dari kalimat itu tuh Zela ingat terus Bu gitu. Dulu aku manggilnya masih ibu ya. Zela ingat terus Bu, kayak Zela merasa punya harapan baru gitu loh. Kayak Tuhan itu lagi julurin tangan ke aku terus narik aku gitu loh. Yuk, kamu gak boleh terpuruk. Ingat yang tadi kamu denger tuh di YouTube, memang sulit tapi tidak mustahil. Kalau kamu percaya, yuk, gitu loh. Dan bener, kejadian. Hari demi hari makin dipulihkan Tuhan semenjak aku percaya kalimat itu. Wah, kayak punya pengharapan. Oh ya, ini tuh bukan akhir. Gue masih bisa menjalani ini. Gue bukan orang yang nggak berguna. Gue bisa begini, gue bisa perbaiki semuanya. Gue pasti bisa. Karena Tuhan kasih kita cobaan itu tuh nggak di luar batas kemampuan kita. Jadi gue nggak boleh ngerasa kayak anjrit ibaratnya gitu ya. Gue nggak bisa nih. Kayak mana nih gue nyelesain? Kita nggak boleh bingung. Ya udah serahin sama Tuhan, percaya. Ntar Tuhan yang bantu. Bener loh. Ya kalian coba deh. Aduh, kalau misalnya kalian follow Zela dari zamannya belum segininya kenal Tuhan lah ya ibaratnya, itu jauh banget.
Aku diselingkuhin sakit banget tapi pengen bertahan karena sayang sama dia. Jangan beneran. Tapi memang jujur aku pribadi pun ya, waktu itu aku sama cowok tuh terus dia selingkuh. Terus aku kayak ya gue sayang, ya udah jalanin aja. Tapi emang aku tuh tipikal orang gini, kalau aku udah sayang aku bakal tetap stay biarpun itu kayak nyakitin. Tapi kayak aku tuh orangnya suka yang udahlah gue maafin, masa begini dong gue nyerah gitu loh orangnya. Paham gak sih? Aku tuh kayak lebih jadi pejuang gitu. Tapi aku tuh suka bilang dan ini udah sering terjadi gitu, aku baru akan pergi dari orang yang aku sayang-sayang banget nih kalau dia sendiri yang mulutnya udah ngomong udah deh, kayak pokoknya ngomong ibaratnya udah lo nggak usah kejar gue lagi, atau kayak lo nggak usah deketin gue lagi, aduh kita nggak akan bisa ini gitu. Ya udah gue bakal pergi, bener-bener pergi dan nggak bakal ingat lagi. Cuman kayak jadi kenangan aja gitu loh, tapi nggak yang ibaratnya ayo dong please you berubah lo gitu loh, nggak ngarep apa-apa lagi, ngerti nggak? Kakak kalau mau dibaptis tuh bagaimana caranya? Ikut ini dulu apa Bible study. Nyesel nggak kak dia setelah kakak pergi? Sepertinya sih ya. Jadi waktu itu kan kebetulan ya, nggak tahu deh. Ini nggak kebetulan sih kayaknya. Emang Tuhan tuh langsung kasih penawar. Penawarnya bukan aku langsung dapat cowok baru ya, tapi aku kan tadinya kan udah nggak kontak sama apa namanya. Wait guys. Bentar, aku baca chat dulu. Percaya Tuhan, salah. Kakak matanya gendut. Jadi waktu gak sehari, malam itu juga aku lagi nangis-nangisnya. Jadi aku tuh ada omongan dia yang bilang kayak udah deh kata itu kan, karena ada cewek nge-DM aku untuk nanya-nanya gitu kan, masih pacaran sama ini. Aku bilang udah mantan, aku bilang kayak gitu. Itu kan agak lumayan menyesak gitu lah ya. Terus kayak Tuhan jahat banget sih dia gitu loh. Tapi aku ingat lagi kan, kok gue ngapain gue nangis ya, kan gue baru berdoa emang minta petunjuk gitu kan, bener-bener yang tunjukin gitu loh. Nah akhirnya tuh lagi nangis-nangisnya tuh tibanya mantan aku yang aku bilang pilot angkatan udara itu nge-DM nanya kabar, terus kamu gimana kabarnya gitu kan. Dia tahu soal si cowok yang lagi dekat sama aku ini, dia tahu karena aku pernah sempet posting di WA, terus dia lihat, terus tuh dia bilang gini, kamu gimana kabarnya? Oh baik aku, udah gitu kan dia nelfon cerita kamu gimana, sehat, video call tuh dia sambil jalan. Jadi kan itu kalau nggak salah jam 3 pagi. Aku tuh kalau udah galau parah tau guys. Tapi itu tetap kayak galau-galau, sedih-sedih, ngobrol sama Tuhan aja gitu. Sakit dah kak diselingkuhin, atau bisa juga sakit lah. Nah terus video call kan, dia baru balik dari sekolahnya gitu. Jadi dia di Amerika Serikat, di sana jam 3 sore. di sini aku jam 3 pagi. Dia, kamu kenapa kok belum tidur? Kamu kenapa, ini kamu kebangun atau jangan-jangan belum tidur ya, kata dia bilang gitu. Kenapa? Dia udah panik gitu karena dia tahu banget kebiasaan aku kalau aku susah tidur tuh ada pikiran. Karena aku juga kan dulu waktu bener-bener ngelepasin si pilot ini juga kan agak susah ya, karena aku sama dia tuh nggak pernah ribut sama sekali. Jadi
galaunya lumayan gitu loh. Makanya dia bilang, kamu kenapa kok ini belum tidur, kamu gimana sama cowok itu? Terus aku bilang, kan udah lama enggak gitu loh. Aku bilangnya udah lama enggak. Oh ya, aku kira kan namanya orang hubungan tuh kan ada naik turun, kata dia, pasang surut. Oh, kamu kira baikan gitu? Iya, enggak pernah lagi, aku bilang gitu aja kan. Terus ngobrol lama banget, itu aku teleponan tuh sampai sejam lebih gitu sama dia. Langsung lupa dong sama tangisan-tangisan yang tadi, ya kan? Banyak kak cowok cari lain kak, iya dong. Langsung lupa aku sama tangisan-tangisanku tadi tuh, langsungnya kayak, ya ampun, kangen banget. Kangen banget. Terus ya udah dia cerita soal sekolah dia segala macam. Aku yang emang orang kangen sama dia ya kan, namanya juga sayang. Jadi seneng banget, wah dia bisa cerita lagi sama gue gitu. Udah, terus aku sempet di screen record gitu kan. Nah, sempet aku bikin story di WA gitu, dilihat sama yang selingkuh itu. Terus kayak gimana gitu, besoknya dia manas-manasin posting bareng cewek gitu. Aku sih cuman yang gue sih nggak panas ya, lu makin sering posting sama cewek gonta-ganti gitu kan, kayak kesannya kayak gampang. Pelajaran mandang fisik tak terhadap cowok. Mandang jujur aja, suka yang cakep gitu ya, intinya enak dilihat aja. Jujur aja aku ngefans sekali sama kamu, serius. Aduh, dan ngefans sama aku guys. Aku tuh takut tahu, kadang mikir gini ya, kak aku ngefans banget sama kakak tuh gini. Aku tuh kadang ya suka takut terima pujian, beneran deh. Takutnya tuh gini, ini orang-orang yang muji gue punya ekspektasi sampai mana ya soal hidup gue. Mereka tuh pasti kan kayak pengennya Zela tuh bisa seperti ini. Gue takut someday mungkin gitu, gue ada melakukan sesuatu hal yang kurang baik di mata kalian tuh jadi yang feel kayak mikir, oh ternyata kayak gitu aslinya gitu. Mana hartanya tuh, mukanya, duanya. Umur kakak berapa? 27? Good looking lah ya, good reckoning lah ya, gimana. Tapi hasil muka kamu enak dilihat, gak bosan. Makasih. Kuasamu Tuhan. Pasti kamu tulus banget ya Zel, ini cerita aja wajah. Aku tuh orangnya tulus. Jadi nih ya, aku berhenti sama itu orang tuh gara-gara dia ada ngomong kayak gini. Mungkin dia juga kasihan kali sama aku ya, kayak tetap masih sayang padahal udah tahu jelek-jeleknya nih. Dia ada ngomong gini, Zela kamu cantik, kamu baik, kamu tulus, dan kamu gak pantas sayang sama orang seperti aku. Dia bilang gitu. Ikhlasin aku ya, Tuhan Yesus sayang kamu dan Yesus mau hindarin kamu dari bahaya sakit hati. Lanjutkanlah hidup kamu, be happy, kata dia gitu. Dan aku cuma siap, thank you, terus gitu kan. Terus aku bilang, tapi kita tetap bisa keep in touch dong gitu loh, maksudnya as a saudara dalam Kristus ibaratnya kayak gitu loh. Karena aku nggak mau benci orangnya. Bahagia banget kakak Zela sekarang, pasti ada sesuatu gitu. Jadi manusia biasa saja. Kadang tuh takutnya gitu, orang punya ekspektasi kayak gimana ya sama gue. Karena kan gini loh, kalau jujur aja aku kan bukan orang baik ya, tapi ya
Tuhan membentuk aku jadi seperti ini gitu loh. Tapi ya nggak 100% langsung gila gue kayak malaikat gitu, nggak juga. Jadi pasti akan ada momen mungkin yang kalian ngeliatnya gitu, oh, ngapain sih Rizela ke tempat kayak gitu. Misalkan kayak tadi kemarin malam aku kan live tuh di cafe. Ini di mana tuh kak? Wah mabuk atau apa gitu. Gue nggak mabuk. Tapi ya Allah suka minum, jujur aja. Tapi nggak yang kayak suka banget gitu tuh, enggak gitu. Di momen-momen tertentu gitu. Kayak gitu aja. Terus Zara ternyata ini, misalkan kayak ngeliat ngerokok atau apa, aku ngerokok tapi hanya di saat-saat tertentu aja, bukan menjadi habit. Jadi aku takutnya kayak orang punya ekspektasi gue adalah orang yang rohani banget, terus bersih ini itu apa segala macam. Padahal ternyata nanti kalian lihat nggak seperti itu, terus kalian kecewa gitu. Karena gini, orang buruk ke baik itu ada proses, semua nggak ada yang instan. Gue aja ibaratnya baru sekarang kenal Tuhan nih gitu ya kan. Mereka kemarin tuh nggak kenal Tuhan. Itu berapa lama saya prosesnya, 27 tahun umur gue baru benar-benar merasakan bahwa gue kenal Tuhan gitu. Jadi semua itu berproses, dan kita nih Zela ingetin lagi, kita nggak boleh mengintimidasi orang, karena Tuhan juga nggak mengintimidasi orang. Kalau misalnya bisa kita ingat lagi tentang Maria Magdalena, gimana Tuhan ngebela dia dengan segala keburukan yang orang-orang banyak lihat gitu. Karena Tuhan kan mau nyontohin, nggak boleh, yang boleh nimpuk nih yang emang nggak pernah buat dosa deh, ibaratnya kayak gitu. Jadi jangan pernah punya ekspektasi yang Zela rohani banget, Zela mungkin enggak kata nih, maaf ya. Oh Zela punya pacar, terus lihat pacarnya tampang-tampang fuckboy misalnya kayak gitu, langsung Zela kok begini sih seleranya ini sih gitu. Nggak boleh kayak gitu. Doain aja terus, masih manusia, doain aja terus yang baik-baik. Mudah-mudahan Zela biarpun mungkin pacarnya tampangnya bad boys, tapi mudah-mudahan ini yang terakhir, dia yang terakhir buat Zela terakhir buat dia. Udah gitu, doain terus, nggak usah sibuk nggak usah sibuk mengomentari, berandai-andai dan gimana. Lebih baik doakan, karena gini loh, doa itu pasti bakal nyampe ke kita juga. Nggak perlu sibuk ngurusin orang. Ikut Tuhan Yesus itu berat loh, jangan nyesel ya. Jangan lupa kak kalau dibaptis lagi. TikTok aku sepi banget, kayak hati aku sepi. Masa sih? Baca Bible deh. Yang terlihat baik belum tentu baik. Iya, gitu. Seenggaknya gini loh, kita tuh jangan fokus kepada keburukannya, tapi fokus kepada manfaatnya. Sama kayak aku makin kesini tuh makin belajar. Waktu awal-awal aku tuh sering kan kayak konten aku ke-up banget kan soal yang rohani itu. Terus banyak tuh ada yang komen, aku masih suka bacain komen, bahkan yang negatif tuh. Oh dasar lu tuh bukan Kristen kan, lu tuh bukan Islam kan, sebenarnya lu Kristen, lu gini. Terus ada yang bilang lu tuh begini. Bahkan ada yang nge-react konten aku di YouTube itu, bilang katanya aku tuh apa ya, penipu katanya. Dia ini penipu. Saya sih nggak yakin kalau dia ini Islam, namanya aja nggak ada Islamnya, berarti kayak gitu. Itu kan orang nggak kenal, tak kenal memang maka tak sayang sih sebenarnya. Tapi udah kenal pun belum tentu gitu loh, belum tentu dia sayang. Kita kan nggak tahu, kita nggak bisa ngatur orang, kita nggak bisa mengatur orang harus sayang sama kita.
nggak bisa banget suka-suka orang itulah. Yang penting kita kontrol diri kita sendiri aja, karena itu yang bakal berbalik buat kita, ya kan? Kita nggak kontrol, kita jahat sama orang. Kita nggak kontrol dong, kita bakal dijahatin orang. Tapi kalau kita baik sama orang, kita bakal baikin kok sama orang. Jadi kontrol diri kita aja. Terus saat itu aku suka kayak yang ngedrop kan. Aku sering deh kalau misalnya lihat di IG story aku sering bilang, oh mental aku kayak lagi kacau banget nih gara-gara baca komen apa segala macam. Gue nggak siap viral deh. Kayak nggak siap gitu kan. Terus nangis gitu, ya ampun kenapa sih kok ngatain, kok begini gitu. Terus nah cowok yang cepat nyakitin aku ini kan dulu pernah bilang begini, oh kamu nggak boleh, ya sabar ya kan. Aku bilang kan, bang masa ada yang begini bang, bikin ini bang, konten begini, ya ampun bang aku mau nangis gitu kan. Kamu nggak boleh sedih, nggak apa-apa, kamu memang harus begitu, harus siap konsekuensinya apa. Namanya orang itu ada yang suka, ada yang nggak suka, itu wajar gitu loh kan. Dan kamu nggak boleh kayak cuekin dalam arti kayak nyepelein mungkin maksud dia gitu ya, kayak yang alah apa sih lo komen kayak gitu loh. Nggak boleh gitu juga, nggak boleh yang hati batu gitu loh. Dan karena kamu nggak boleh hanya sekedar menerima komentar yang nge-build up, yang membangun, yang bikin kita tuh kayak seneng banget sih, doain dipuji, orang-orang suka sama gue, berarti gitu kan. Tapi lo nggak mau terima nih, lo nggak mau baca komentar orang-orang yang nge-push down lo, yang jatuhin lo nih, nggak boleh gitu loh. Karena memang pada memang sudah keharusan lo harus sadar bahwa di dunia ini tuh ada baik ada buruk, ada positif ada negatif gitu loh, ada penerimaan ada penolakan gitu, itu semua tuh ada gitu loh. Jadi lo harus realistis dan lo harus bisa kayak ya udah itu nggak usah terlalu dibawa perasaan, karena lo harus ingat hati lo, hidup lo harus sembuh gitu loh. Nggak boleh kayak nyimpen sakit, mendem penyakit, ibaratnya kayak gitu. Nah jadi dari situ aku belajar, oh iya benar, oke, gue bisa gitu. Nah itu juga aku mengartikannya dengan gini, aku posting gitu ya video di YouTube ya kan, satu video di YouTube, tetap akan ada orang yang nggak suka dengan memberikan tombol dislike ya kan. Emang itu lebih kelihatan sih sebenarnya, kayak misalkan ada 14 dislike, ya ampun sedih ya gitu dia nge-dislike ya, tapi gue harus terima itu. Tapi kita jangan pernah lupa yang nge-dislike kehitung say 14 ibaratnya gitu ya. Ini bukan sombong, tapi ini kita artikannya sebagai wujud rasa syukur bahwa kita harus ngerti gitu loh Pak. Ya segitu doang yang gak suka, tapi lihat dia yang suka.